Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini marilah kita mengikuti bacaan firman Tuhan yang diambil dari buku Renungan Pagi dengan tema Bersama Allah di Waktu Fajar yang ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Mari kita dengarkan bersama. Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi ini bersyukur boleh bersama saya kembali, Pendeta Stephen Munesehe, dalam pembahasan Renungan Pagi tanggal 8 Agustus yang berjudul Allah Mengetahui Kebodohanku. Sebelum kita melanjutkan akan pembahasan ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan terbesar kami saat ini ialah kuasa Roh Kudus yang boleh memberikan kami penerangan supaya boleh mendapatkan berkat lewat firman Tuhan di pagi ini. Terima kasih, kami siap mendengarkan dalam nama Yesus. Amin. Ayat tema kita terdapat dalam Mazmur 69 ayat 6. Firman Tuhan berkata, "Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku. Kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu." Penjelasan: kita dapat memuji diri bahwa kita bebas dari banyak kesalahan di mana orang lain bersalah. Namun kalau kita punya beberapa titik kekuatan karakter dan hanya satu titik kelemahan, masih ada hubungan antara dosa dan jiwa. Hati terbagi dalam pelayanan dan berkata, "Sebagian milik saya dan sebagian milikmu." Seorang anak Allah harus meneliti apakah ada dosa yang telah dia pelihara dan manjakan dalam dirinya, dan membiarkan Allah untuk mencabut dosa itu dari hatinya. Ia harus menaklukkan dosa yang satu itu, karena itu bukanlah perkara sepele di hadapan Allah. Seorang berkata, "Saya sama sekali tidak cemburu," tetapi merasa gusar lalu mengatakan hal-hal yang tidak pantas, walaupun kemudian menyesal karena amarah. Ada juga yang berkata, "Saya punya kelemahan di sana-sini," tetapi kemudian membencinya sebagaimana dinyatakan oleh orang tertentu dari sahabat-sahabatku. Tuhan tidak memberikan satu daftar ukuran dosa supaya kita menghitung beberapa berisiko kecil dan bahayanya pun kecil, sementara yang lain jauh lebih besar dan akibatnya pun lebih berbahaya. Satu rantai tidak lebih kuat dari mata rantai yang terlemah. Kita dapat menilai rantai itu baik secara keseluruhan, tetapi satu mata rantai lemah seluruhnya terpengaruh. Perkataan yang tidak sabar, yang menggetarkan bibir, janganlah diungkapkan. Pemikiran yang tidak pantas untuk karakter Anda haruslah disingkirkan, karena akan melemahkan pengaruh Anda dan pasti akan berakibat, dan Anda akan dianggap remeh oleh orang lain. Anda harus menaklukkan pikiran bahwa Anda adalah syuhada dan menuntut janji Kristus yang berkata, "Kasih karuniaku cukup untukmu." Amanat kepada orang muda halaman 111 dan 112. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk pengertian lewat firman Tuhan di pagi ini. Benar Tuhan, firman-Mu dalam kitab Mazmur mengatakan, "Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku. Kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagiku." Biarlah Tuhan, lewat firman-Mu di pagi ini,
menyadarkan kami betapa bodohnya kami manusia oleh karena pelanggaran-pelanggaran ataupun kesalahan-kesalahan yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Tuhan tuntun kami untuk menjadi benar selalu di hadapan Tuhan. Dan biarlah kami memuji Engkau oleh karena Engkau adalah Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita di sepanjang hari ini. Selamat pagi. Shalom.